Ya, Baca. Mazmur 91 ayat 8. Ya. Kau suruh saya baca ini kan? Iya, bacalah itu kitabmu. Oke, baguslah. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Siapa yang menonton? Dan melihat pembalasan orang-orang fasik. Ya, engkau kamu begitu. Iya, engkau di situ siapa? Engkau itu kan kau. Engkau hanya menonton, melihat pembalasan terhadap orang fasik. Pertanyaan saya, siapa yang menonton ini siapa, dan orang fasik yang mendapatkan pembalasan ini siapa? Siapa? Pak, jangan kabur. Mazmur 91 nomor 8, engkau hanya menonton dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Pertanyaan saya, orang fasik di situ siapa, dan yang hanya menonton ini siapa? Kalau tidak tahu jawab tidak tahu, kalau tahu jawab tahu. Saya tidak tahu. Oke, baca Amsal 21 nomor 18. Baca. Kok kamu melenceng dari temamu, Bang? Kan kamu tidak tahu siapa orang fasik yang mendapatkan pembalasan. Siapa? Kamu kan nggak tahu. Saya tunjukkan di dalam Amsal. Di mana sih, kan lu nggak tahu? Gua tunjukkan. Amsal 21 nomor 18. Hebat kamu. Itu siapa? Iya hebat lah. Aku ahli kitab. Ahli Alkitab, Bos. Baca yang benar. Puji Tuhan. Udah baca, Bang. Baca. Ayat berapa kamu minta? Amsal 21 nomor 18. 18. Iya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Nah, terus Pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Oke, jadi siapa yang pengkhianat? Yang di dalam perjanjian baru siapa orang yang dikatakan sang pengkhianat? Yudas. Siapa yang nonton Yudas? Sekarang saya tanya, yang nonton Yudas siapa? Engkau di situ siapa? Banyak. Engkau di sini siapa? Kan satu orang. di dalam Mazmur itu kan engkau menonton dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Orang fasik adalah orang yang berkhianat, Yudas. Sekarang engkau di situ tentang apa? Siapa yang menonton di situ? Siapa engkau di situ? Engkau itu banyak orang di situ. Kalau engkau itu satu, Bang. Kalau engkau itu satu, kalau kalian baru banyak. Oke, baca ayat 9-nya. Nanti saya tunjukkan nih, engkau di situ siapa. Baca ayat 9-nya, Bang. Mazmur 91 ayat 9 dibaca. Teman-teman tap layar ya. Bang. Enggak, Abang yang baca biar saya nggak dikatakan mempelintir. Abang kan sudah di depan mata kitab Abang. Mazmur 91 ayat 9 sampai 10 dibaca. Dibaca. Nanti akan kita identifikasi siapa engkau di situ. Engkaulah kekuatanku. Sorry, saya bukan kekuatan Anda. Mazmur 91 ayat 8, 9, 10, 11, 12 baca. Nanti kita identifikasi siapa engkau di sini. Ini nubuatan tentang siapa? Coba dibaca. Udah kan kamu sudah tahu, tinggal kamu. Enggak, dibaca aja dulu biar nanti kita tidak ada framing di antara kita. Mazmur 91 nomor 8 sampai 12 dibaca. Anda bisa baca kan? Oke. Nah, aku mau bisa membaca, sampai aja nggak tahu membaca. Buktinya nama. Ya udah dibaca aja, dibaca. Ya udah sebut. Ya silakan. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Oke, Yesus. Terus lanjut ayat yang berkata 9 melihat. Oke, kita lanjut aja lah. Paham lah sudah itu fasik di situ. Iya, terus 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu.
Itu siapa yang berkata di situ? Nggak usah langsung aja sampai 12, nanti baca semua, nanti saya jelaskan. Oke, kita lanjut. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Oke, dan itulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Terus Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. terus Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sudah. 12. Oke, itu nubuatan untuk siapa? Mazmur 91 nomor 8 sampai ayat ke-16 itu nubuatan tentang siapa? Masih belum ngeh? Masih belum? Oke, sekarang Anda terakhir, nanti saya jelaskan nih. Buka Matius 4 nomor 6. Buka. Terakhir nih, terakhir Anda baca. Matius 4 nomor 6. Oke, aku aja deh. Nanti kamu aku aja. Udah nggak apa-apa, aku aja. Oke ya, saya bukakan dulu. Saya bukakan Matius 4 nomor ke-6. Perhatikan ini. Jadi sepakat ya 918 sampai 16. Baik itu perhatikan ini. Para penghujat ya. Bukan, perhatikan ini. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Engkau ini siapa? Engkau itu Tuhan. Yesus ya, namanya Yesus ya. Tuhan. Ya. Oke. Sebentar, perhatikan saya. Oke. Sebab ada tertulis mengenai Yesus, Ia Bapa akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk batu. Ayat yang tertulis tentang Yesus ini dikutip dari nubuatan apa? Oke, gini aja nih. Sebab ada tertulis mengenai engkau di sini adalah Yesus. Tertulis tentang Yesus di ayat ini terdapat dalam kitab apa? Ini kan sebab ada tertulis mengenai Yesus. Ini tertulis dalam kitab apa, saya tanya? Sebab ada tertulis mengenai engkau Yesus, Ia Bapa akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk pada batu. Nubuatan tentang Yesus, tertulis tentang Yesus ini terdapat di dalam kitab apa? Kan ada tertulis dalam kitab apa? Jawab. Aduh bang, tunggu bang, aku cari dulu itu. Memang ada itu. Nah ini. Aduh, itu kitab sebentar. Ini kitab yang tadi kamu baca ini loh. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Ini dalam Mazmur ayat 9. Ini tertulis dalam Mazmur, bro. Coba Anda perhatikan ya. Ini saya kasih tahu caranya. Matius 4 nomor 6 ada ayat yang tertulis sebentar. Kok nggak nyambung? Matius 4 nomor 6, Dudul. Matius 4 nomor ke-6, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau. Engkau di sini Yesus, di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Ini tertulis di mana? Nubuatan tentang Yesus akan dijaga oleh malaikat, jangankan dibunuh, teratuk batu saja akan dijaga oleh Allah. Ini nubuatannya di dalam Mazmur. Tuh, perhatikan. Makanya dibaca dari ayat sebelumnya. Coba ayat ke-12 Anda baca. Ayat 11 sama 12. Bukan perkataan iblis, ini sebab tertulis tentang engkau. Anda kan iblis. Ini perkataan iblis menurut Anda. Ya? Menurut Anda itu perkataan iblis, ini perkataan Mazmur. Iya, tapi iblis yang menyampaikan, oke. Lah iya, tapi itu tertulis tentang Yesus. Iblis itu dulunya adalah malaikat terang. Cuma dia menolak. Tapi iblis tahu ini nubuatan tentang Yesus. Iya. Terus Yesus apa juga yang nggak jadi menolak masalah di tuh. situ? Coba. Nah, kalau ini adalah nubuatan tentang Yesus, Anda baca nih. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ternyata orang fasik yang berkhianat di sini adalah Yudas. Kemudian, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Nomor 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu.
Ini berbicara tentang Yesus, bahwa malapetaka tidak akan menimpa Yesus dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya, kan ini ada nubuatannya nih. Tuh, Anda perhatikan nih. Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 10 sampai 11 berkorelasi dengan nubuatan tentang Yesus. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini adalah janji Tuhan kepada Yesus bahwa Yesus tidak akan disalib. Kenapa? Karena setiap jalannya Yesus akan dijaga oleh Allah. Di ayat ke-12-nya, mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. 13, singa dan ular tedung akan kulangkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. 14, perhatikan ini. Kita lihat di dalam terjemahan ayatnya, teman-teman, yang lebih nyata ya. Coba perhatikan ini. Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Aku akan melindunginya karena dia mengenal namaku. Ini nubuatan tentang Yesus. Kalau Yesus akan dibebaskan, kalau Yesus akan dilindungi. Bagaimana dia disalib, bagaimana dia dibunuh, sedangkan setiap jalan Yesus itu dilindungi oleh para malaikat Tuhan. Di ayat ke-10 nih, malapetaka tidak akan menimpa kamu Ya, dan mulai tulah betul-betul. tidak akan mendekat kepada kemahmu. Anda percaya dengan majur ini? Ya, sekarang begini Bang, itu tadi berbicara dengan siapa dan yang satunya berbicara dengan siapa? Itu berbicara tentang nyambung nubuatan. lah. Kok nggak nyambung? Itu berbicara Nggak tentang nyambung. nubuatan. Itu berbicara tentang nubuatan Mazmur, nubuatan Nabi Daud tentang Yesus, bahwa setiap jalan Yesus akan dijaga oleh Allah. Makanya di pasal 4 dari ayat 1 sampai ayat ke-13 tidak pernah Yesus menolak, oh itu bukan aku, nggak ada. Memang untuk Yesus, bahwa Yesus akan dijaga di setiap jalannya. Jadi peristiwa penyaliban Yesus itu adalah hoax, pendusta, penipu. Jadi kalau ada berita Yesus disalib adalah berita palsu. Kan ada nyanyiannya, engkau yang bilang aku malaikat Kalau kau mengklaim begitu berarti kamu Sebentar, punya weh. bukti. Ini buktinya kalau Yesus akan Buktinya dijaga mana? oleh Allah. Sekarang baca Yohanes 18 ayat 23, baca. Saya akan buktikan Enggak, bahwa itu adalah kamu jangan kabur. Jangan kabur. Yohanes 18:23 dibaca. Jangan kabur, jangan kabur. Saya Yohanes mau 18. tanya, Kok tanya? buktinya dari mana kamu bisa bilang kamu begitu? Ini Yesus buktinya tidak di dalam disalib. Bible-mu, Dodol. Yesus akan dijaga di setiap jalannya. Gimana sih? Tunjukkan pada saya kalau ada di dalam Bible bahwa Astagfirullah. bukan Yesus yang disalib. Mana. Astagfirullah, Bacakan ini saya. oten Buka dungu di ini situ. memang. Tidak apa-apa kamu buka. Ya itu Matius 4 nomor Jangan 6 cemas dibaca. dong. Matius 4 nomor Kamu 6 yang dibaca baca. lagi. Matius Berapa? 6 nomor 4 dibaca lagi. Matius 4 Oke, nomor oke. 6 dibaca lagi. Oke, baik. Ya, coba dibaca. Apa tadi? Markus? Asli. Edan ya. Geblek. Matius 4 nomor 6. Ya udahlah baca aja lah, nggak apa-apa kamu baca di situ. Malah saya yang disuruh baca, ya ente yang baca. Katanya Loh, ente kamu- ada. Kamu Aduh, membutuhkan ini oten berarti. dungunya minta ampun. Dungunya sih. minta ampun. Sorry. Ini bisa pusing aku kalau menghadapi oten gobloknya minta ampun nih. Yang pinter. Masa nggak ngerti kayak gitu aja? Aduh, oten ini. Baca aja nggak becus. Yang pinter. Aduh. Cerisa, Kristen atau Muslim? Halo? Aduh. Cerisa, Kristen atau Muslim? Aduh. Oten pada nggak ada ya, nggak ada yang berani oten nih. Bingung saya. Ada yang berani, gobloknya minta ampun ya. Kita itu kalau menghadapi orang goblok susah ya. Aku paling takut menghadapi orang goblok gitu loh. Takut ini, emosi.
Gobloknya minta ampun. Itu perkataan di dalam Matius 4 nomor 6 katanya, di mana perkataannya? Dudul. Yang paling pintar, si Edis aja nggak berani hadapi saya. Duh, Edis mah kabur. Cari yang paling pintar. Cari yang paling pintar. Otan. Jam 3, jam 4, jam. Masa gitu aja nggak paham? Ada si RK aja nggak berani ya. Si RK, si RK, si Elia Miron, si Edis nggak berani. Coba cari yang cerdas lah, masa takut sama saya? Aduh, orang jelas tentang nubuatan tentang Yesus, bahwa Yesus tidak akan disalib, malah didustai. Mazmur 91 nomor 8 sampai 16 itu untuk Yesus, kalau Yesus tidak akan pernah disalib, malah percaya dogma palsu dari Tarsus kalau Yesus disalib. Aduh, cari Kristen yang paling hebat, patahkan semua argumentasi saya, patahkan semua argumentasi saya. Mazmur 91 8 sampai 16 untuk siapa? Cari yang paling hebat, jangan didikte. Cari Kristen yang paling hebat, debat dengan Santo Yonatan. Mazmur 91 8 sampai 16 untuk siapa? Cari Oten yang paling hebat menurut Oten ya. Tidak ada Kristen yang sanggup mematahkan argumentasi saya ini. Orang jelas di situ, malapetaka tidak akan pernah menimpa engkau karena akulah pelindungmu, karena aku adalah perisaimu. Wah, jelas itu di situ. Aduh, coba cari Kristen yang paling hebat. Saya pengen loh orang Kristen mampu mematahkan argumentasi saya. Kenapa? Biar saya belajar lagi gitu loh. Matius 4 nomor 6 untuk Yesus. Matius 4 nomor 6 tertulis di mana? Itu tertulis dalam Mazmur. Mazmur berapa? 11 12. Jangan dibaca 11 12-nya saja. Dibaca juga dong dari ayat ke-8-nya. Orang jelas malapetaka tidak akan menimpa Yesus. Itu jelas loh. Coba cari Kristen yang paling hebat. Edis aja sama saya nggak berani loh live host gitu, nggak berani. Si RK udah nggak berani, si Elia Miron udah nggak berani. Yang Muslim kalau mau bertanya juga boleh naik, silahkan. Daripada nggak ada Oten sama saya itu paling takut. Nggak tahu kenapa ya, padahal saya bukan orang yang hebat loh. Coba Kristen yang paling hebat naik. Assalamualaikum Bang Nandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ada yang mau disampaikan? Enggak, tuh hari pun saya pernah tanya sama itu siapa RK tentang masalah Yesus itu manusia apa Tuhan. RK nggak mau jawab itu hari. Ya. Oke, ada lagi? Gak usah bahas si RK lah, si RK mah nggak ada berani sama saya. Ya. Ada lagi? Saya tanya Yesus itu Tuhan apa manusia, katakan. Dia nggak mau jawab.
Ya manusia lah. Ya kalau manusia ngapa dia sembah? Ya karena dibodohi Paulus. Nah, ya itu bahasanya kalau manusia kenapa setelah Nabi Isa baru ada Tuhan? Kenapa tidak Nabi Adam, manusia pertama? Iya. Nama juga orten. Tapi bahasan kita bukan tentang ketuhanan ya. Bahasan kita tentang Yesus tidak disalib. Oh, tidak salib Bang ya. Iya, nggak ada orang Kristen yang sanggup mematahkan argumentasi saya Yesus tidak disalib. Kalau ada saya belajar lagi. Karena di dalam Islam itu tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Oke, Bang Sapar ya, makasih banyak ya. Coba saya naikkan yang Kristen. Yuk. Banyak yang bilang aku apologet, coba typing Anda Kristen atau Muslim. Ada yang minta namanya apologet nih. Apologet Kristen atau Muslim? Coba typing. Kristen, oke, Kristen ya. Siapa nih gonta ganti nama terus nih orang nih? Apologet? Ya. Ya. Mazmur 91 8 sampai 16 untuk siapa? Mazmur 91. Ya, Mazmur 91 8 sampai 16 untuk siapa? Oh, saya cari dulu ya. Ya. Ada 8. Ya, oh ini pendeta ini open camp Pak. Pak pendeta siapa namanya ini tuh? Laskar Kristus ini kok ganti-ganti mulu namanya. Laskar Kristus ini apa namanya itu open camp? Enggak. Open camp. Anda biasanya open camp, takut Bapak blur lagi. Berapa? Pendeta kok. Mazmur berapa? Mazmur 91 8 sampai 16 untuk siapa? Anda baca yang keras, saya dengarkan. Mazmur 91. Ya, Mazmur 91 nomor 8 sampai 16 untuk siapa? Baca yang kenceng Pak Pendeta. Open cam lah Pak Pendeta. Nanti kalau open cam saya gedein layarnya. Tunggu, saya cari dulu. Open cam cari dulu. Nah, open cam lah Pak Pendeta, ganti-ganti nama nih, mau menyamar nih, makanya kok bisa berteman gitu ya. Ini siapa? Oh, Laskar Kristus ternyata. Suaranya nggak bisa dibohongi Pak Pendeta. Ini Iya, pendeta ini pendeta muda. Pak Pendeta tolong dong open cam. Ini akun saya yang satu. Iya, open cam Pak Pendeta. Kita kan lagi saya lagi buka Mazmur. ya di open cam lah sambil ini nanti biar enak lah Pak Pendeta. Open cam Pak Pendeta. Rupanya ada seberkas cahaya nih. Lagunya Nika Ardila nih. Pak Pendeta sudah mulai nih mendekati saya nih. Pak Pendeta, Mazmur 91 8 sampai 16 nubuatan untuk siapa? Kita sering berdiskusi Pak, mau ganti nama sekalipun kayak saya nih, saya tuh kalau naik ke roomnya Kristen, kalau ganti nama apapun pasti orang ngerti, nandar ini, soalnya suara itu gak bisa dirubah. Mau ganti nama jadi Tikus kek, mau jadi Fransiskus kek, kalau nama itu gak bisa. Misalnya Bang Juma nih, Bang Juma ganti nama misalnya penginjil jalanan. Coba open cam Pak. Enggak bisa, saya pakai baju singlet. Udah 11.000 Iya, enggak enak saya pakai baju singlet, enggak enak. Enggak apa-apa, saya juga singlet lupa tuh, singlet saya juga. Jangan saya bertato enggak enak. Ya enggak apa-apa. Oke. Silakan. Oke, saya jawab aja. Boleh, silakan. Abang Nandar katakan ini sebagai nubuatan ya. Ini bukan nubuatan loh. Oh, siapa bukan yang bilang ya, ini nubuatan? Ini bukan nubuatan. Iya, siapa yang bilang ini Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16 ini nubuatan? Coba Pak Pendeta buka ayat ke-8-nya, bacakan kepada saya dengarkan. Coba bacakan Mazmur 91. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Oke, Sebab sekarang saya Tuhan tanya. ialah tempat Sabar. perlindunganmu yang maha tinggi telah
kau buat tempat Sebentar dulu perteduhan. Pak, satu-satu dulu. Ya, engkau hanya akan menontonnya, melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sekarang saya tanya, engkau di sini siapa? Tuhan. Ini saya engkau di sini siapa? Tuhan. Ya siapa namanya? Yotevave. Oke, saya bacakan nih ya. Iya. Oke. Ini kan ya. Oke, kita baca dari ayat 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Ini engkau di sini masih apa namanya ini? Mu di sini masih berbicara tentang engkau. Ini, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Mu di sini ke engkau di sini. Ini lihat tuh. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Nah, mu di sini siapa? Saya tanya, mu di situ siapa? Coba Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Ini kan doa dalam kesesakan Daud, minta perlindungan terhadap Allah. Oke lah, gini aja deh. Sekarang Anda buka, Enggak, itu dulu bahas dulu teks dan baik. konteks supaya Anda tidak loncat kiri loncat kanan. Baik. Sekarang Anda buka ini. Sekarang saya bukakan. Enggak, Mazmur 91 dulu, Ada korelasinya. Ada korelasinya. Coba sekarang Anda baca ini. Mazmur 91 Anda bilang kan ada korelasinya, Pak. Coba. Anda bilang kan nubuatan, tunggu bahas teks dulu. Saya enggak minta korelasi. Coba Anda baca dulu. Saya enggak minta pembuktian korelasi, bahas teks dulu. Pak Pendeta. Bahas teks dulu coba. Iya, nanti kita ke situ lagi. Coba bahas teks dulu. Kita nanti ke situ lagi. Dalam konteks ini tidak ada nubuatan tentang korelasi. Ada, Pak. Matius 4. Kata siapa enggak ada? Enggak ada. Kata siapa enggak ada? Coba Anda baca ini. Coba Anda baca ini. Coba dulu. Coba Anda baca ini. Dulu. Iya, ini nanti ke situ. Pertama sampai dengan ke-16. Nanti ke situ. Nanti ke situ. Baca konteks dulu, Nanti ke situ. Bahas Anda konteks dulu. Kalau berbicara kembali dulu ke nanti Mazmur ada teks. 91. Anda jangan lari, dulu melangkah dari lari, Pak Pendeta. Jangan dulu keluar. Jangan lari, Pak Pendeta. Jangan lari, Pak Pendeta. Jangan lari, nanti ke situ. Kenapa Anda takut? Nanti ke situ. Jangan kabur. Jangan kabur. Saya tidak akan kabur. Jangan kabur. Anda tahu saya tidak akan kabur. Karena saya bertanggung jawab. Makanya Anda nggak bisa open cam. Apa yang Anda tanyakan. Makanya Anda ganti nama. Coba Anda perhatikan ini. Baik, saya boleh bicara, Pak Pendeta? Nah, silakan Anda bicara. Oke. Saya nggak akan lari dari Mazmur 91 nomor 8 sampai 6. Saya tidak akan pernah lari. Orang temanya adalah Mazmur 91 nomor 8 sampai 16. Sekarang saya tanya nih. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk pada batu. Saya tanya sekarang, sebab ada tertulis mengenai engkau di sini siapa? Kenapa? Ya, saya tanya, sebab ada tertulis mengenai engkau di sini siapa? Tertulis mengenai Yesus Kristus, karena ini percakapan. Baik, sebab ada tertulis mengenai Yesus Kristus. Ini tertulis di mana? Diksi dan narasi ini tertulis di mana, saya tanya? Coba klik di situ. Coba Anda klik di situ. Sebab ya, ini tertulis tentang siapa? Saya ulangi. Yesus Kristus. Coba tentang Anda Kristus. klik di situ. Sekarang Anda baca ya. Coba Anda baca. Mazmur berapa di situ? Mazmur berapa? Mazmur 91. Nah, tadi kita bahas apa? Mazmur berapa? Mazmur 91. Sekarang Anda baca tuh. Ada tertulis di sini. Coba baca. Ayat berapa? Ayat 11. Ini kelihatan. Iya, ayat 11. Iya, baca. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Terus. Sudah. Baca 12-nya. 12-nya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Terus? Jadi ini untuk siapa berarti? Persoalannya? Ya ini kan tertulis tentang Yesus, Anda kan makanya dibaca. Tentang kutipan yang diambil dalam perjanjian lama. Terus Jangan lari.
Ternyata teman-teman, Anda bisa jangan lari memberikan Pak. kesempatan saya untuk Pak. menjawab enggak? Loh, saya belum selesai Pak. Nah, Oke, teman-teman, Anda belum selesai ya. Oke, silakan. teman-teman perhatikan ini ya. Saya jawab dulu Pak Pendeta ya. Ternyata Mazmur 91 ini untuk Yesus. Makanya kita lihat di dalam paralelisasi tentang konteks dan teks. Teman-teman perhatikan ini. Di dalam ilmu teologi ada yang namanya hermeneutik, menafsirkan Bible dengan ayat-ayat Bible. Ternyata Mazmur 91 nomor 11, 12 ini berkaitan erat dengan Yesus. Makanya ada nih Pak, di dalam Matius 4 nomor 6, Lukas 4 10 sampai 11. Kita baca ya. Ini kan tentang Yesus. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ternyata engkau di sini sama dengan engkau yang di 8 ini. Engkau hanya menontonnya. Berarti Yesus tidak disalib, hanya menontonnya. Yang disalib siapa? Yang disalib adalah orang-orang fasik. Siapa orang fasik yang disalib? Yudas Pak. Nah, ini kan berkesesuaian dengan Amsal 21 nomor sebentar Pak. Saya belum selesai. Saya belum selesai Pak. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Anda jangan korelasi saya teks belum dari ayat yang sebelumnya, terus Anda langsung korelasi ke Matius. Yang berkorelasi Pak. Makanya begini, Pak, Ustaz, Anda, Ustaz, sebentar Pak. Ustaz, Jangan lari Pak. Begini, Ustaz tipu-tipu boleh begini. kejaga. Begini. Ini loh Pak. Pak, Begini, saya nggak saya tipu-tipu jelaskan Pak. dulu, saya jelaskan Sebentar, dulu. Pak. Kenapa Anda takut membahas dari ayat yang pertama, saya mau tanya? Justru kalau dibahas ayat pertama itu tentang Yesus Pak. Nah, sekarang saya pegang ya, saya garis bawah tentang Yesus ya. Saya pegang dulu ini Pak. Sekarang saya mau tanya, konteks ini berbicara tentang siapa sebenarnya? Jangan lari, perhatikan saya dulu. Nanti saya jawab ya. Anda bilang tentang Yesus, jangan lari Pak. Anda ambil ayat 8 Jangan itu lari, tentang Pak. nubuatan Yesus, Jangan dan Anda lari, korelasi Pak. ke Matius 4. Sebentar. Anda bahas dari ayat yang pertama. Anda kan bilang tadi hermeneutik, ilmu menafsir. Sabar dulu Pak. Sabar dulu Pak. Boleh nggak saya jelaskan? Oke. Boleh nggak saya jelaskan Pak? Pak, Anda sudah terlalu jauh boleh nggak saya menipu jemaat jelaskan? Anda. Kok bukan menipu? Anda penipu Saya hanya jemaat. membacakan apa yang ada di sini Pak. Jemaat Anda itu ditipu oleh Anda Matius sendiri. 4. Begitu. Matius 4 ayat ke-6. Sekarang bahas konteks Aduh, dulu. ini orang nih nggak bisa. Baik, Sekarang nanti bahas konteks dulu. Pak. Oke, ini konteks. Baik. Bolehkah konteks dari saya ayat yang izin? pertama. Nanti saya kasih waktu Bapak berapa Oke, menit. siap. Oke, Tapi siap. tolong izinkan saya berbicara Tapi terlebih jangan dahulu. terlalu dong. lama tipu-tipu jemaat ya. Loh, kalau terlalu lama nanti saya kasih timer. Perhatikan saya ya. Sekarang di sini jam 15.06. Saya hanya berbicara sekitar 4 menit saja. Perhatikan ini Pak ya. Berapa menit? Ya 4 menit lah. Nanti kurang dari itu juga nggak apa-apa. Pak, di dalam Matius 4, perhatikan ya. Di dalam Matius 4 nomor 6, sebab ada tertulis mengenai engkau. Kan tadi Anda sendiri, saya berbicara katanya Anda bicara terlebih dahulu. Ya udah saya bicara. Tenang, jangan tantrum Pak. Udah, nanti saya bikin komparasi. Aduh, udah mulai nih. Sebab Lanjut. Ya, dengarkan saya Pak. Lanjut. Dengarkan saya. Sebab ada tertulis mengenai engkau, kan Anda sudah mengakui nih, engkau di sini adalah Yesus Kristus. Ia akan memerintahkan, ia di sini adalah Bapa. Bapa akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau. Engkau di sini Yesus, di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Kan tadi saya tanya, Pak, ini ada tertulis di mana? Kata Anda, ya cari aja sendiri tertulis di mana. Ternyata ayat yang berbicara tentang Yesus ini tertulis di dalam Mazmur. Mazmur berapa? Mazmur 11:12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Kita nggak boleh kemudian mencomot-comot ayat, dibaca juga dong ayat 8-nya. Kan ini masih ayat apa? Masih erat kaitannya tentang Yesus. Nih, dari ayat ke sini. Engkau hanya menontonnya dan matamu sendiri dan dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Orang fasik di sini siapa? Yudas. Sebagaimana Amsal 21 nomor 18. Kemudian, sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu yang maha tinggi telah kau buat.
Ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kita lihat 12-nya, mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk pada batu. 13, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. 14, coba Anda baca 14 nih. Ya, teman-teman baca ya. Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya, aku akan melindunginya karena dia mengenal namaku. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji akan membebaskan Yesus dan akan melindunginya. Pertanyaan saya terakhir sudah ini ya, kalau Mazmur sudah berbicara tidak akan malapetaka menimpa Yesus, bahkan Allah adalah yang melindungi Yesus dan Allah berjanji akan membebaskan Yesus dari segala malapetaka, akan membebaskan Yesus dari mara bahaya. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang sosok yang disalib itu? Dan siapa sosok yang ditampar oleh tentara Romawi? Dan siapa sosok yang diludahi oleh tentara Romawi? Jawab pertanyaan saya. Karena di sini, ya ini saya tegaskan lagi. Tunggu, saya jawab. Anda diam sekarang Anda diam. Saya jawab pertanyaan belum Anda. selesai. Kenapa Baik. Anda takut kalau saya mau jawab? Pertanyaan saya apa coba? Pertanyaan saya. Siapa ini yang disalib kan? Iya, dengarkan dulu. Ini pertanyaannya belum selesai. Jangan kabur. Jangan kabur. Yang disalib, Ya, baik. menurut literatur dari Alkitab adalah Yesus Kristus yang disalib. Berarti ayat ini salah. Bukan ayat ini salah, tapi salah penafsiranmu. Kok salah penafsiran? Allah akan Acak-acak melindungi penafsiranmu. Yesus. Kamu Anda baca. menafsir tidak sesuai teks dan konteks. Sekarang saya Mazmur. tanya, kalau Anda berani Anda jawab tentang Mazmur 91 itu dirujuk kepada Yesus, kalau Ya. ayat pertama dia rujuk kepada siapa? Iya, boleh. Bentar ya. Saya tanggapi dong. Anda sudah tahu tanggapi, belum? silakan. Saya jawab ya. Saya jawab nih, Oke. saya jawab. Kalau Yesus semua ya. Saya jawab. Saya Oke, jawab. silakan. Saya jawab. Oke ya, dengarkan saya. Jangan sampai Anda hilang arah. Teman-teman, saya akan membaca ayat ini. Ya, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkannya malaikatnya, akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk pada batu. Nah, tertulis mengenai engkau atau Yesus di sini tertulis di mana? Ternyata tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Kita baca ayatnya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kata Anda Yesus disalib, berarti ayat ini salah. Kenapa? Karena di dalam Mazmur 91 nomor 11, Tuhan sendiri, malaikat sendiri akan diperintahkan oleh Allah untuk menjaga Yesus di setiap jalannya Yesus. Iya, ini saya bukakan. Aduh, Sini saya bilang. Aduh, ya Penafsiran Allah. Anda kacau balau, jujur. Penafsiran, yang menafsirkan itu adalah bapak-bapak gereja sendiri. Anda yang tafsir Aduh. Bapak gereja itu tidak tafsir sama seperti Aduh. Anda, beda. Ini sekarang tadi Bapak Anda gereja bertanya. itu sistematik cara Oke, menafsirnya. sebentar. Tadi Anda bertanya dalam lindungan Allah kan perikopnya. Anda bertanya siapa dari ayat ke-1 ya Yesus, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam-malam dalam naungan yang maha kuasa. Anda tahu ketika Yesus bermalam di Bukit Getsemani, Anda tahu? Bukan, Yesus, bukan. Tunggu. Anda Jangan dulu, bertanya, jangan dulu, saya jangan dulu jawab. bahas. Kenapa? Gak boleh. Anda mau saya kan, bahas Al-Quran begitu? Anda mau? Anda mau? kan tanya. Nah, sekarang saya mau tanya, Anda terima enggak saya open cam sekarang terus saya bahas Quran acak-acakan sama seperti Anda? Boleh. Oke, kita komitmen jangan pakai lapor ya. Jangan pakai lapor ya. Jangan terguncang dulu. Jangan, Saya jawab jangan dulu. pakai lapor. Saya jawab dulu. Kalau Anda Saya jawab memang dulu. seorang apologet yang Saya berani, Anda jangan jawab lapor. dulu. Oke? Astagfirullah. Anda berani saya acak-acak Quran begitu? Saya jawab Anda dulu. mau? Saya Enggak nggak mengacak Quran dan mengacak-acak. hadis. Ini Saya saya jawab banyak dulu. data, saya mau buka Waduh, ini. kamu udah mulai Anda terguncang siap? nih. Anda siap? Anda kan Anda bertanya. Sebentar. Anda kan bertanya. Mazmur 9 Nandar, kamu jangan taruhlah apa yang Anda benar itu. Anda yang katakan itu benar. Saya kan ditanya Taruhlah sama menurut Anda itu benar. Saya tapi kan Anda siap nggak kalau saya acak-acak Quran begitu? Anda Saya siap kan nggak? saya siapa yang mengacak-acak? Oke, Anda siap nggak? Saya menafsir Siapa Quran yang- dengan sembarangan. Loh, saya nggak Anda siap menafsir nggak? ini.
Saya hanya Kang Alumni. Di mana Anda tidak menafsir? Anda sudah Saya menyimpulkan, hanya terus Anda bilang membacakan nggak menafsir. pendeta. Sekarang Anda siap nggak? Gini aja deh. Anda Anda live siap host nggak? ada timernya. Anda siap Kenapa? nggak? Anda kan bertanya kepada saya, betul. Nandar, coba baca ayat ke-1-nya. Ayat ke-1 untuk siapa? Kata saya untuk Yesus. Coba kita baca redaksinya. Nah, Kita sekarang baca. saya bantah, itu bukan untuk Yesus. Ini loh orang yang duduk orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Sekarang saya tanya, Yesus bermalam nggak di Bukit Getsemani? Saya tanya. Dia berdoa semalam-malaman. Loh, beda. kok tidak? Banyak orang bermalam, bukan cuma Yesus yang bermalam, bro. Ini, saya tunjukkan ayatnya. Ustaz tipu-tipu. Bukan cuma Yesus yang bermalam, bro. Oke, semalaman Gimana? ya. Sekarang begini, Oke, sebentar dulu. Anda mau nggak kalau Quran dan hadis sabar, saya bro. tafsir sesuka saya? Oke, Mau nggak? saya Anda tunjukkan tahu dulu nih. kan cara diskusi saya kan nggak sama seperti Anda begitu. Sabar dulu, saya akan tunjukkan kepada Anda datanya nih. Yesus berdoa Enggak, semalaman. tapi kalau Anda mau, saya Oke. siap sekarang. Saya buka data Saya sekarang. tunjukkan ayatnya.